apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Dan tema di Jumat Agung ini yaitu mengampuni seperti Yesus. Adik-adik yang baik, kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terlebih kami mengucapkan terima kasih dan kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui kematian-Mu. Itulah ya Tuhan yang kami peringati hari ini di dalam ibadah kami. Karena itu, pimpin kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, bersuka cita memuji Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat. Dan pada perayaan Jumat Agung ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya.
dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, semua boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel pada Jumat Agung ini, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakan ku istimewa. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan Alkitab, hati, dan juga telinganya. Adik-adik yang baik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini kami datang beribadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini untuk kami, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, khotbah kita pada saat ini kita beribadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Semua buka Alkitabnya ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Wah, singkat sekali adik-adik. Harusnya kita bisa hafal ya. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang tahu hari ini kita beribadah memperingati apa? Tadi Inang Pendeta sudah singgung ya dalam doa juga. Ini kan belum hari Minggu ya, kenapa kita harus beribadah? Ini kan masih hari Jumat. Siapa yang tahu? Ya, sekarang kita beribadah untuk memperingati Yesus yang mati di kayu salib. Peringatan ini juga sering disebut Jumat Agung. Nah, adik-adik, kenapa ya kira-kira Yesus mati disalibkan? Tahu nggak adik-adik? Kalau orang yang disalibkan itu adalah orang yang biasanya sudah berbuat salah atau berbuat jahat. Lah, apakah Yesus itu orang jahat? Apakah Yesus sudah berbuat salah sehingga dia dihukum disalib? Tidak. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan dan juga tidak pernah melakukan kejahatan. Lalu kenapa Yesus dihukum mati? Nah, Yesus dihukum karena Yesus dituduh telah menghujat Allah. Karena Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia bilang ke orang-orang banyak, aku ini adalah anak Allah. Nah, orang banyak langsung protes dan menuduh Yesus menghujat Allah. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu mereka semua meminta supaya raja menghukum Yesus dan menyalibkan Yesus. Hukum dia, bunuh dia, salibkan dia. Begitu kata-kata orang banyak saat itu. Nah, kemudian Yesus dicambuk sampai seluruh badannya terluka dan berdarah. Ia juga diolok-olok, diejek, diludahi, dipukul, ditampar, disiksa sampai mati di kayu salib. Adik-adik, karena dosa orang-orang banyak itu, Yesus harus menderita. Tapi adik-adik tahu nggak, kalau kematian Yesus itu telah membuat dosa-dosa kita juga sudah dihapuskan oleh Tuhan. Adik-adik harus tahu juga bahwa kematian Yesus itu hanya menyelamatkan orang-orang yang mau bertobat dan mau meninggalkan dosa dan perbuatan yang tidak baik. Karena itu, firman Tuhan untuk kita hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak lagi berbuat dosa.
Sebab kalau kita terus berbuat dosa dan tidak bertobat, maka Tuhan juga akan menghukum kita. Karena Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Dalam 1 Petrus ini tadi yang kita baca sama-sama, dikatakan Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita hidup untuk melakukan yang benar. Oleh bilur-bilur Yesus, kita semua telah sembuh dan diselamatkan. Adik-adik tahu nggak bilur itu apa? Bilur itu artinya luka yang panjang pada kulit bekas kena cambuk. Jadi kalau dicambuk, berdarah, lukanya itu disebut bilur. Nah, luka cambuk pada Yesus itu telah menyembuhkan kita semua. Harusnya kita juga dilukai, dihukum karena dosa-dosa kita. Hukuman yang tadinya kita terima karena dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus semua di dalam penderitaannya, supaya kita tidak lagi dihukum dan mengalami kesakitan. Itulah disebut bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Jadi kita tidak lagi terluka karena hukuman dosa. Walaupun kita sudah pernah berbuat dosa kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi menghukum kita kalau kita sudah bertobat. Kita tidak lagi sakit karena luka-luka atas dosa kita. Kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus, dan semua penderitaan yang dialami Yesus. Siapa yang senang di sini? Sudah disembuhkan dosa-dosanya. Ya, kita semua senang. Itu yang kita rayakan pada Jumat Agung ini. Nah, adik-adik, ini tahu nggak gambar apa ini? Ayo. Gambar apa ini? Ya, inilah bilur-bilur Yesus. Dia dicambuk, dia dipukul, dilukai. Dia rela menderita supaya kita tidak menderita. Nah, ini gambar apa ini adik-adik? Ini perbuatan yang benar apa yang salah? Ya, yang benar ya. Harus hidup saling tolong menolong, mengasihi teman. Kalau yang ini? Yang ini? Siapa yang sering nonton Doraemon? Nang Pendeta juga suka loh nonton Doraemon. Ini yang badannya besar, si Giant ini yang suka membuli si Nobita ya. Ini perbuatan yang benar apa yang salah adik-adik? Kira-kira ini benar apa salah ini? Yang salah ya adik-adik ya. Berarti jangan dilakukan. Nah, kalau yang ini, siapa pernah nonton film Pinocchio? Kalau dia berbohong, hidungnya bertambah panjang. Jadi dia boneka yang dibuat oleh seorang bapak namanya Geppetto, dibuat dari kayu. Lalu dia menjadi anak dari bapak itu. Ketika dia berbohong, hidungnya makin panjang dan makin panjang. Nah, berbohong itu benar apa salah adik-adik? Iya, jangan kita lakukan, itu perbuatan yang salah. Nah, kalau ini, gambar ini apa adik-adik? Wah, dia bersih-bersih rumah, rapi-rapiin rumah. Tentu ini perbuatan baik. Mari kita lakukan. Nah, ini gambar apa ya adik-adik? Waduh, biasanya ini orang tua yang suka teriak-teriak dan marah-marah sama anaknya. Ini malah anak yang memarahi orang tuanya. Ini perbuatan benar atau salah adik-adik?
Iya, perbuatan salah. Jadi jangan kita lakukan. Nah, adik-adik, masih banyak lagi perbuatan yang benar dan yang salah yang bisa adik-adik ketahui kalau adik-adik semua selalu baca firman Tuhan dan rajin berdoa supaya Roh Kudus menolong adik-adik semua untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang salah. Karena Yesus telah mati untuk kita supaya kita selamat, supaya adik-adik semua selamat, maka jangan lagi berbuat dosa. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini untuk kami, supaya kami selalu melakukan yang benar dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan sembuhkan dari dosa-dosa. Tolonglah kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus agar terus menuntun kami ke jalan yang benar ketika kami tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami untuk segera meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan selalu melakukan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berterima kasih atas kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami selamat dari hukuman yang dikenakan kepada kami karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang menyelamatkan kami. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami semua, kepada orang tua kami, mama papa kami, kepada opung, kepada semua keluarga yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami memohon Tuhan memberi rejeki kepada orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami di sekolah, abang kakak guru sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, teman-teman kami yang terbaring sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami untuk memimpin seluruh masyarakat di negara kami ini, di Indonesia kami, agar kami selalu merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu hari Minggu dalam ibadah perayaan Paskah. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program,
pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta. Kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.